keturunannya keturunannya adalah eh, karena setia mengikuti perintah leluhur. Tapi perintah leluhur yang ini bukan seperti perintah leluhur seperti kita ya, dengan adat-adat yang eh, di luar perintah Tuhan. Ini benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Itu tidak minum anggur, artinya tidak mabok-mabokan. Yang kemudian mereka hanya mendapatkan hadiah dari Tuhan yang begitu indah bahwa keturunannya tidak akan terus melayani Tuhan. Ini pasti suatu anugerah hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Misalnya kita bayar nih orang kita melayani Tuhan dengan juga keturunannya khususnya itu setia melayani Tuhan pastilah eh, apa namanya upah yang besar Tuhan berikan dan tunggu sama Tuhan sangat itu artinya eh, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan pastinya. Jadi eh, kita nih patlah meniru eh, keturunan Nabi tidak langgar perintah Tuhan. Apalagi minum nih mabuknya pasti mereka sih. Nah itu ciri mereka itu yang sulit dilakukan. Jadi jangan minum itu sampai mabuk itu di mana-mana kalau orang baru laki-laki itu apa tuh kalau nggak minum kayak di belakang. Nah, ini mereka saking setianya itu mereka pindah ke turunan terus baik itu apalagi itu. Jadi berkat yang luar biasa yang patut dan patut diajarkan pada keturunan kita. Itu yang aku dapat pesan dari Ya, makasih Bu Dewi. Ya, di sini yang kesetiaan kesetiaan orang rekap ini ya, yang tidak minum-minum, yang tidak apa untuk melayani Tuhan, menjaga kekudusan. Sehingga Tuhan sendiri yang janji kalau keturunan Yonadab bin Rekab ini tidak akan putus. Ya, biarlah kita sendiri, kita boleh mengikuti jejak mereka, mengikuti hal-hal yang baik, bukan bukan mengikuti bapak leluhur-leluhur yang yang lain-lain yang di luar mengikuti aturan Tuhan. Tapi ini memang di luar dalam aturan Tuhan tidak boleh minum-minum, tidak melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Ya, siapa lagi ya, monggo. Tuh Bu Eka. Iya, Shalom. Mungkin sama seperti Ibu Dewi tadi ya. Ya, Memang orang rekap ini taat sekali terhadap leluhur-leluhurnya gitu. Tapi di sini Tuhan juga menentang bahwa eh, apa ya di ayat di pasal 35 ayat 16 tunggu keturunan Yonab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa lurunya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Kayaknya mereka taat tapi suara-suara Tuhan itu terabaikan sama mereka. Kayak kita taat sama hukum adat istiadat segala macam gitu ya. Ini sih menurut pandangan saya. Itu kan ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, disinilah kita harus benar-benar peka terhadap apa maunya Tuhan sehingga kita tidak terjerumus kepada ketaatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih. ya, ya Bu. Silahkan yang lainnya Bu, monggo.
Silakan Bu Joli, Bu Dede. Oke, saya sedikit ya. Ini saya sorry open cam di sini lagi hujan soalnya. Oh iya, Jadi takut keluar masuk sinyal saya rada kurang bagus. iya, Saya mau menanggapi yang tadi dari Bu Dewi dan Bu Eka ya. Saya iya Bu. dapetin tentang suku rekap ini memang karena dia setia pada perkataan Bapa leluhurnya. Dan di sini tuh sebenarnya tulisannya Yeremia yang menyebutkan bahwa orang-orang Rekab ini benar-benar orang-orang yang setia kepada perkataan Yonadab bin Rekab gitu kan. Terus dia juga membandingkan kalau misalnya kita hanya setia kepada perkataan Bapa leluhur tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itu bohong. Tapi di sini disebutkan ini adalah sebagai satu bentuk perbandingan bahwa orang-orang Yehuda itu bukan hanya harus percaya kepada apa yang dikatakan Bapa rohani ya secara jelas, tetapi dia juga harus percaya kepada firman. Dua hal ini nggak boleh lepas gitu. Jadi di Yeremia 35-36 ini menyebutkan kesetiaan kita bukan hanya kepada Bapa rohani, tapi juga kesetiaan kepada kita kepada Tuhan. Di ayat 19 kan disebutin juga tadi Bu Dewi sempat bilang. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Karena keturunan Yonadab ini mendengar dan setia kepada perkataan Yonadab untuk tidak meminum, menanam, kemudian membangun rumah. Akhirnya mereka bisa menjadi seorang pelayan Tuhan sepanjang masa keturunannya itu jadi orang yang bisa melayani Tuhan. Nah, ini kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Baruk. Ya, saya melihat di sini Baruk itu adalah seorang penulis. Ya, kenapa saya menyoroti tentang Baruk? Karena saya suka ketika ada orang yang ngomong, saya pasti tulis. Ketika ada orang yang ngomong, pasti saya tulis. Mungkin kalau dibilang catatan saya itu udah banyak gitu. Ada beberapa catatan saya yang saya udah buang juga karena nggak kebaca. Di sini disebutkan Yeremia memanggil Baruk. Kenapa Yeremia tahu Baruk? Karena Baruk ini adalah seorang penulis. Dia bisa menuliskan apa yang Yeremia ucapkan dalam sebuah gulungan kitab. Mungkin kalau sekarang ditulis itu di buku atau di komputer atau di handphone gitu. Tetapi kadang-kadang ketika kita menulis itu tidak semuanya bisa kita tulis. Ada saja yang miss atau apa yang kita tulis bisa saja menurut pengertian kita. Tapi di sini dikatakan Baruk itu menuliskan semuanya langsung dari perkataannya Yeremia. Terus ada lagi perintah berikutnya kepada Baruk. Aku nanti nggak akan datang nih ke ibadah gitu kan. Kamu nanti yang harus membacakan apa yang sudah kamu tulis dari aku. Jadi dengan kata lain, Baruk ini mempunyai double job. Selain dia menuliskan apa yang disampaikan oleh Yeremia, dia juga harus bisa menyampaikan tepat seperti yang Yeremia katakan. Nah, ini tidak mudah gitu untuk seseorang bisa menyampaikan A A gitu, enggak dengan A plus plus gitu kan. Kemudian disebutkan juga di sini eh, di ayat yang ketujuh saya highlight mungkin permohonan mereka di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Jadi dengan kata lain, yang disampaikan oleh Baruk itu bukan sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang akan mencelakai atau dengan kata lain, sesuatu yang akan mendatangkan malapetaka bagi orang Israel, orang Yehuda pada saat itu. Jadi intinya kalau misalnya itu disampaikan oleh Baruk, yang akan mendapatkan masalah besar itu bukan Yeremia, tapi Baruknya sendiri. Jadi sebelum ke Yeremia pasti dianya sendiri yang akan di apa sih namanya dicincang habis lah kasarnya seperti itu. Karena dia menyampaikan pesan dari Yeremia, sementara Yeremianya tidak hadir di situ. Terus di sini yang ketiga saya catat tentang Baruk. Baruk ini melakukan tepat. Kadang-kadang kalau misalnya saya diperintahkan untuk mengatakan hal yang baik, misalnya kepala sekolah menginformasikan, Bu Dede tolong ini. Kalau itu baik, saya akan sampaikan dengan sukacita gitu. Karena itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau misalnya itu tidak baik, saya akan mikir-mikir bahasa apa yang saya akan pakai supaya pesan ini tersampaikan. Tapi jangan sampai itu tuh kena ke saya, pasti saya akan bilang ini, kata Bu Tini. Jadi saya akan menggunakan kata awal dulu gitu kan, supaya saya tidak kena ancaman gitu. Tapi di sini dikatakan baru nggak gitu, dia menyampaikan pesan itu persis. Jadi nggak ada tulisan kata Yeremia. Jadi dengan kata lain tiga hal ini
sikap yang saya tulis tentang Baruk, satu, dia menuliskan tepat seperti apa yang diucapkan oleh Yeremia. Dua, dia menyampaikan tepat seperti apa yang diperkatakan oleh Yeremia. Tiga, Baruk juga melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Ini adalah salah satu kunci ketaatan kita kepada Yeremia, anggaplah Bapak Rohani. Kepada Bapak Rohani, ketika Bapak Rohani memerintahkan A, dia lakukan A. Dan ini adalah salah satu bukti dia mampu menyimpan atau mampu melakukan sama seperti yang keturunan rekap ini, suku rekap ini. Jadi bukan hanya tidak minum anggur untuk supaya mabuk-mabukan, tapi dia menyimpan itu semuanya di dalam hatinya, sikap taat itu dia lakukan sampai dia lupa keselamatan dirinya sendiri gitu. Jadi ini yang luar biasa dari Baruk ini ya. Di sini di ayat yang ke-10, maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Nah, jadi setelah itu dibacakan semua, pasti berespon nih. Baru nggak peduli respon apapun itu. Yang pasti dia menyampaikan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan kepada dia. Luar biasa sikap Baruk ini yang harus kita contoh. Itu aja sih mungkin Bu, makasih. Ya, sama-sama Bu. Mari silahkan yang lainnya, Ibu Jolio. Lanjut dulu yang lain, Bu. Ya. Ibu Erna. Ya, saya mungkin sangat diberkati ya sama yang tadi Bu Dede sampaikan. Karena itu yang saya alami sekarang ini tentang komunikasi ya. Maksudnya yang kita tidak katakan saja orang lain bisa langsung bilang saya yang katakan itu. Jadi saya punya masalah beberapa waktu yang lalu. eh, Sebenarnya saya tidak mengatakan sesuatu itu eh, masalah saya. Saya tidak ngomong ke ada satu orang bapak. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu telepon saya dan mengatakan bahwa saya mengatakan kayak saya mengatakan sesuatu. Karena kamu mau ini ya, saya dengar katanya kamu mau ini. Padahal saya tidak menyampaikan itu. Saya bilang, Bu, maaf, kebenarannya seperti ini. Mungkin Bapak ini punya inisiatif, lalu ngomong tentang saya. Tapi untuk saya mengatakan hal itu, tidak pernah keluar dari mulut saya. Jadi kayak tadi Ibu Dede memaparkan itu, Tuhan kayaknya itu saya. Loh itu yang terjadi dengan saya hari-hari ini. Dan itu masalahnya jadinya besar gitu dan seakan-akan tawaran itu kayak loh Erna kenapa kamu nggak ambil tawaran itu lah saya mikir kalau Tuhan nggak berbicara untuk saya dengan suami bukan masalah berapa besar duitnya saya butuh duit tapi bukan masalah itu masalahnya masalah hati masalah beban apakah Tuhan itu taruh sesuatu untuk saya dan saya nggak pernah ngomong itu saya nggak pernah keluar dari mulut saya ya segala sesuatu saya harus berdoa dulu dan apakah memang itu Tuhan yang ngomong itu ke saya secara pribadi dengan suami. Tapi kami nggak dapat itu. Tapi penyampaiannya ke orang lain udah beda. Dan seakan-akan kami itu kayak kami itu tolak berkat atau ya kita nggak tahu pemikiran orang seperti apa. Tapi ya sekali lagi bahwa saya tidak pernah mengatakan itu. Tuhan tahu segala sesuatunya seperti itu. Tadi Bu Dedi itu saya sebenarnya cuma mau nyimak tapi kayak itu loh ini firman Tuhan itu untuk saya gitu. Jadi ya kita harus benar-benar punya satu dalam menyampaikan berita, dalam memperkatakan sesuatu kita harus bertanggung jawab gitu. Apakah memang benar kita tuh mengatakan itu dan kita harus bertanggung jawab? Ya, kita harus bilang ya, tidak, kita harus maksudnya kita harus benar gitu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Atau mungkin kalau kita salah ya mungkin saya salah atau mungkin ya kemarin saya ngomong itu
ya kita harus jujur gitu terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap Tuhan. Itu yang tadi waktu Ibu Dede paparkan itu ya, ya itu masalah saya sekarang itu, dan itu sangat besar gitu, berdampak, perkataan itu sangat berdampak gitu. Jadi marilah, ya saya secara pribadi harus belajar memperkatakan ya dan tidak, dan bisa dipertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Seperti yang seperti tadi Ibu bilang, apa Ibu Dede bilang, baruk adalah bukan hanya untuk menulis, tapi dia juga harus bisa menyampaikan sesuatu yang benar gitu. Jadi apa yang dia dengar, dia tulis, dan juga dia bisa memperkatakan hal yang benar apa yang dia tulis. Jadi itu tentang tanggung jawab dalam berkomunikasi ya. Kita harus bertanggung jawab. Terima kasih Ibu Dede, terima Ya, kasih. Tuhan sangat memberkati saya. Bu Sandra, aku mau sambung ya Ya, sebelum nanti tutup. Jadi memang yang dibilang Bu Dede tadi itu juga rema juga sebenarnya untuk saya ya. Bu Erna sudah nyampe. Nah, jadi saya berpikir begini bahwa memang ada harga yang harus dibayar gitu ya ketika kita apa namanya em, ketika kita mencoba untuk setia dan mengatakan satu kebenaran yang memang itu mungkin tidak enak didengar dan mungkin itu kuping kita ini sudah terbiasa harus yang enak didengar dan kuping kita sudah terbiasa inginnya pujian yang didengar dan tidak ingin kata-kata yang buruk yang didengar. Nah, itulah dia tadi ya. Jadi memang kalau menurut saya gitu ya, memang ada konsekuensi ketika kita berusaha untuk mengatakan sesuatu yang benar ya, dan kemudian harganya itu ya begitu akan ada resiko seperti itu, mungkin akan diperlakukan dengan buruk gitu ya, mungkin akan orang yang bersangkutan seperti itu mungkin akan menjauhi karena itu tadi ya tidak siap dengan kata-kata yang tidak mengenakkan kuping ini. Nah, saya dan juga kita semua di sini memang harus bersiap membayar harga demi menyampaikan firman Tuhan yang benar ya. Nah, bisa berupa teguran-teguran seperti itu. Nah, saya dan kita semua, mari kita sama-sama mempersiapkan kuping ini jika suatu hari mungkin Tuhan berbicara melalui mulut orang lain mengenai diri kita. Mungkin kita sudah terlalu merasa terlalu ya yang dosa yang paling mengerikan ini kan kesombongan ya. Tanpa kita sadari kita merasa sombong dan ketika ada yang menegur, marilah kita menyiapkan kuping ini ketika ditegur ya, menyiapkan kuping ini ketika ada yang mengatakan sesuatu yang tidak enak, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kita, dalam rangka untuk menyadarkan kita. Itu aja sih Bu. Jadi memang membayar harga ini luar biasa. Thank you, Bu Sandra, itu aja. Ya, makasih semuanya ya ibu-ibu. Kita tutup ya. Eh, saya minta tolong Bu Eka, tolong tutup Bu di dalam doa ya Bu. oh baik, baik ya. Baik. Ya, Ya, mari ibu-ibu semuanya kita satu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh indah hari ini kami bisa bersama-sama Tuhan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk memperkatakan yang benar ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Apapun resikonya, kami harus bayar harga, kuatkan kami Tuhan. Karena kami adalah duta-duta kerajaan-Mu. Layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, manakala kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Kau taruh dalam kami, menyala-nyala di dalam kami, sehingga kami terus memperkatakan, melakukan, bertindak segala sesuatu sesuai dengan apa yang Engkau tuliskan di dalam firman-Mu dan Engkau kehendaki Tuhan. Sehingga Engkau disenangkan dalam setiap hari bersama kami. Tuhan, kami percaya apapun pergumulan kami Engkau tahu, dan apapun yang kami rindukan Engkau mengerti Tuhan. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu, dan kami percaya akan perlindungan dan penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada hari ini. Kiranya esok hari kami juga dapat bersama-sama belajar kembali kebenaran firman-Mu, sehingga mengubahkan hati pikiran jiwa kami untuk terus melekat kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam namamu yang kudus. Haleluya. Amin.